saya akan berburu, tapi untuk mencapai ke lokasi tidak mudah karena tidak bisa dilewati oleh kendaraan biasa. Makanya saya harus numpang truk yang biasa digunakan untuk mengambil hasil teh. Dan sekarang saya udah ditunggu di sana, jadi saya mau langsung berangkat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju lokasi perburuan, saya harus menempuh waktu sekitar 1 jam membelah hutan pinus yang dapat dinikmati panorama alamnya. Nah, sekarang saya udah siap jalan. Kang, siap? Siap. Ayo Kang, jalan. Kang, makasih ya Kang. Sensasi menaiki truk pengangkut teh tentu berbeda dari kendaraan biasa. Adrenalin saya ikut terpacu karena guncangan yang ditimbulkan. Saya harus tetap berhati-hati dengan berpegangan ke sisi tempat duduk agar tidak terjatuh. Ini kenapa saya harus numpang pakai truk? Karena jalannya emang bener-bener ekstrim. Berbatu, tanjakannya curam, turunannya juga curam. Ini tadi juga saya kegoyang-goyang di atas ini. Obstacle yang saya lalui pun beragam, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk sampai ke tujuan. Ini walaupun saya digoyang-goyang seperti ini, tapi pemandangannya indah sekali. Kanan kiri, pohon pinus yang lebat, jadi suasananya itu sejuk. Menikmati pemandangan yang ada, membuat perjalanan saya tidak terasa. Ya Pak. Wah, akhirnya setelah tergoyang-goyang saya sampai juga. Sebentar, saya turun dulu. Nah, ini nama desanya adalah Pagar Alam. Tapi saya dan Bapak langsung sampai. Kita harus jalan dulu. Berapa jauh Bapak kira-kira? 500 meter. 500-an meter kurang lebih ya? Iya. Yaudah kita jalan dulu. Bapak! Ayo Pak! Jadi ini yang akan kita ambil. Apa namanya? Lebah engang. Dan dia ini biasanya ada di pohon-pohon dan tinggi. Kalang ini dia ada di pohon pinus di ketinggian kurang lebih 15 meter. Serangga ini merupakan serangga endemik dari wilayah Asia Pasifik. Tawon Vespa umumnya dijumpai di semua habitat, baik di hutan, padang rumput, lahan pertanian, hingga ke kawasan pemukiman penduduk. Nah, ini jadi karena emang Akang ini ahli, udah terbiasa untuk melakukan hal ini, saya udah disiapkan alat pelindung untuk berjaga-jaga supaya tidak kena sangatannya. Nah, ini untuk mengambil sarangnya, pertama kita harus membakar menggunakan bambu ini. Tapi karena emang lokasinya sangat tinggi, walaupun ini udah menggunakan 2 bambu yang digabungkan, Akang tetap harus manjat dulu ya. Pada umumnya, tawon ini membuat sarang di atas bangunan tinggi, di bawah atap, atau di alam liar seperti pohon, semak-semak, dan permukaan batu. Tawon Vespa afinis memiliki sifat hidup yang aktif sepanjang hari. Tawon jenis ini biasanya akan meninggalkan sarang pada pagi hari untuk mencari makanan. Ini memang bumi panjang sekali, jadi terasa berat dan juga dia melengkung ke bawah. Jadi susah untuk digapai sama Akang yang di atas. Butuh effort lebih untuk mengambil sarang tawon ini. Nah, ini emang nggak mudah ya, walaupun Bapak udah dua-duanya naik, tapi karena emang jaraknya yang sangat tinggi, bambunya juga panjang, jadi belok ke kanan ke kiri. Ini baru akhirnya bisa nih. Mungkin sebentar lagi akan terbakar. Ini lebahnya mulai keluar. Nah, ini kalau sarangnya udah terbakar seperti ini, fungsi bambu berubah menjadi alat untuk menjatuhkan sarangnya dengan cara ditusuk-tusuk atau didorong-dorong. Tawon merupakan salah satu serangga yang sangat penting bagi ekosistem setempat. Sebagian besar tawon memburu hewan yang merusak tanaman untuk makanan larvanya. Sehingga penting dalam mengendalikan populasi hewan-hewan hama di alam. Beberapa jenis diternakan secara khusus untuk menjadi pembasmi hama ramah lingkungan.
Tawon dewasa juga berperan dalam proses penyerbukan bunga, sehingga ikut membantu perkembangbiakan tanaman yang bersangkutan. Ukuran sarang Vespa dapat melebihi 60 cm, bahkan dapat melebihi 1 meter jika bersarang di dalam hutan atau tempat yang tidak pernah ditinggali manusia. Nah, ini nih jadi yang kita cari adalah larvanya si lebah. Emang si lebah enggang ini profilnya lebih panjang dari lebah biasanya. Larva tawon biasa dikonsumsi oleh masyarakat dengan diolah menjadi varian makanan. Saya pun ingin mencicipi salah satu menunya. Enggang ini akan kita masak menjadi gogoleh enggang suluh awi. Tapi sebelum kita masak, larva ini harus kita keluarkan satu persatu dari sarangnya. Sekilas, penganan ini sama seperti oseng-oseng berbahan dasar daging maupun ikan. Soal rasa dan khasiat, kuliner ini tidak perlu diragukan, sehingga masih banyak diburu. Wah, ini ternyata banyak juga hasilnya. Dan bermacam-macam, nggak cuma larva aja, tapi ada yang udah mulai bermata, seperti ini. Bahkan ada yang udah menyerupai bentuk enggang dewasa, seperti ini. Larva diolah dengan bumbu sesuai selera. Meski dengan bumbu yang sederhana, tetap menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Ini karena bumbunya emang mudah, cukup diiris aja. Kalau bumbu udah selesai, larva udah terpisahkan dari sarangnya, bisa langsung kita oseng-oseng. Ayo Kak. Aduh, ini harum banget aromanya. Dan emang kalau masak enggang ini nggak boleh terlalu banyak diaduk, karena larvanya ini sangat lembut, jadi takutnya kalau terlalu banyak diaduk nanti dia hancur. Ada yang berbeda dari olahan satu ini. Tidak hanya dioseng, larva juga dibakar kembali untuk menambah rasa gurih. Nah, ini kalau sudah tertutup seperti ini langsung kita bakar supaya rasanya semakin mantap. Iya. Tidak perlu waktu lama sampai larva siap untuk dihidangkan. Ini kalau aromanya menggugah sekali, Kang. Mantap. Mirip banget sama telur dadar bawang merah. Mantap. Hai Kang, Yuk. langsung kita icip-icip. Mantap. Iya. Mantap. Rasanya mirip dengan telur ternyata. Ada gurih-gurihnya begitu. Larva enggang ini tinggi akan protein dan masyarakat di sini percaya kalau enggang ini bisa mengobati rematik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo lagi Yang. Petualangan saya berlanjut ingin mengikuti kegiatan pelepas liaran satwa. Masih kerap terjadi satwa liar dari Gunung Sawal yang masuk ke pemukiman. Dan kalau itu terjadi, biasanya dibawa ke BKSDA, diperiksa semuanya baik kesehatan maupun kelayakannya dia untuk nanti kembali ke alam liar. Apakah dia kuat untuk survive di alam liar tersebut, ya Pak. Kucing hutan ini ditemukan di area perkebunan warga. Diduga kucing ini terlepas dari induknya. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Nah, ini jadi karena emang satwanya sudah dipastikan aman dan sehat dari segala aspeknya, jadi udah bisa kita angkat untuk kita bawa ke alam liar. Dan pastinya harus kita tutup ya Pak atasnya. Boleh. Supaya satwanya nggak stres selama di perjalanan. Sip, makasih Pak. Ini kita udah diikat kencang, semuanya kita langsung berangkat ke tempat pelepas liaran. Oke. Ya.
Kucing hutan ini pastinya kita lepaskan di area yang jauh dari masyarakat. Dan kali ini akan kita lepaskan di Blok Awilega, kawasan Sukamarga Satwa Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis. Meski disebut kucing hutan, habitatnya tidak hanya di dalam hutan. Hewan ini kerap ditemukan di kawasan pemukiman atau perkebunan warga, terutama yang ekosistemnya masih asri. Biasanya dijumpai di dataran rendah, meski beberapa kali juga ditemukan di dataran tinggi. Lokasi pelepas liaran tidak bisa dilewati mobil biasa, sehingga kami harus menggunakan mobil khusus untuk menembus kontur jalan yang berbatu. Sebenarnya pelepasliaran kucing hutan ini bisa dilakukan kapan saja, bisa pagi, bisa siang, sore, bahkan malam. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan juga kapan kucing ini sudah bisa dilepasliarkan. Secara populasi, kucing hutan terbilang masih banyak. Meskipun begitu, kucing hutan tetap harus berada pada habitat aslinya. Lembaga Konservasi Internasional mengklasifikasikan ke dalam satwa liar dilindungi. Sip. Nah, ini kita udah hampir sampai ke tempat pelepas liarannya, tapi karena emang untuk mencapainya kita nggak bisa bawa mobil, jadi ini mau kita bawa jalan kaki ya Pak? Ya boleh, yuk kita buka Pak. Gunung Sawal memiliki topografi bergelombang dengan ketinggian puncak lebih dari 1.700 dengan luas mencapai lebih dari 5.000 hektar. Kawasan konservasi ini menjadi tempat yang nyaman untuk habitat berbagai jenis satwa liar, salah satunya kucing hutan. Nah, ini kita masih harus berjalan kurang lebih 2 km ke dalam hutan. Jadi semakin dalam kita melepas liarkannya, semakin baik, karena itu bakal menjadi lebih jauh dari pemukiman. Perjalanan yang cukup jauh membuat kami sejenak beristirahat. Perjalanan kami lanjutkan selama lebih dari 1 jam untuk sampai ke lokasi pelepas liaran. Oke, nah jadi emang kita panjang jalan tadi sambil melihat-lihat manakah lokasi yang sesuai sama si kucing hutan ini. Dan emang dia sukanya di tempat yang rimbun ya Pak? Ya. Nah ini kenapa lokasi ini Pak yang dipilih? Karena ini pertama ini batas kawasan antara Sukamarga Satwa Gunung Sawal dan Perum Perhutani. Kebetulan ini habitatnya, salah satu habitatnya, karena ini senangnya di semak-semak belukar gitu. Jadi ini cocok kita lepas di sini. Karena ini emang sudah lokasi tepat, kita bisa langsung lepas liarkan ya Pak? Ya. Oke Pak, udah siap ya? Siap, Oke. tinggal dibuka. Jaga ya Pak? Ya. Nah ini jadi emang kalau dilepas liarkan pasti si kucing hutan ini akan keluar dan mencari jalan. Dia akan memilih yang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu semak-semak seperti itu. Dan kita harus hati-hati, harus menjaganya. Jangan sampai dia berbalik arah, menyerang kita, karena kukunya itu tajam sekali, apalagi kalau berbalik arah dan malah mengarah kembali ke pemukiman. Nah ini benar nih yang udah dilakukan warga. Kalau ada satwa liar yang masuk ke pemukiman, dilaporkan ke pihak yang berwenang, yaitu BKSDA. Jadi baik manusia maupun satwa liarnya bisa hidup berdampingan dengan damai dan juga lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang!